3 saya udah sampaikan 1 ternyata itu, nggak terlalu bagus ya, ininya, contohnya nanti saya ganti aja, bentar. Ini apa yang coba saya lihat dulu sebentar. Bentar, saya siapin dulu. Bentar, Mas. Ya, bentar saya stop screen. Nah, jadi tugas pertama, yang akan di-upload oleh saudara cari tanggal 11 ke Google Form. Google Form-nya, nanti saya buat. Jadi tugas pertama adalah tugas perorangan, per orang ya ini, cari data sekunder. Jadi data sekunder itu, kemarin ada yang tanya, data sekunder itu berupa dokumen biasanya. Kalau data primer, selalu saya bilang kalau saudara skripsi, data primer itu yang dia dapat dari saudara langsung pada sumbernya. Jadi saudara melakukan wawancara, ke lapangan, pengamatan, dan lain sebagainya, itu data primer. Dan data sekunder itu data yang sudah ada, yang akan saudara olah. Nah, cari data sekunder, analisa harga satuan dan RAB atau RAB yang dilengkapi dengan analisa harga satuan. Bentuknya itu seperti ini, kita lihat coba persiapan. RAB itu bentuknya seperti ini. Saya bukan ngajarin mata kuliah estimasi biaya ya, tapi karena saudara di sini belum dapat estimasi biaya, maka tugasnya nanti karena berlanjut ini. Bentar. Nah, RAB itu bentuknya seperti ini. Ya, ini RAB nih, yang saya blok ini RAB namanya. Biasanya nggak usah pakai tulisan rekapitulasi juga boleh, namanya ini RAB.
Ya. Ini saya blok warna. Ini RAB. Di mana RAB itu terdiri dari urutan pekerjaannya ada A sampai 1 sampai 6. Ini ya, kadangkala ada yang sampai 7, ada yang sampai 8, minimal ini ya. Bentuknya seperti ini. Biasanya bentuknya berupa bisa database pakai makro, mau pakai akses, mau pakai BIM, boleh silakan aja. Tapi biasanya bentuknya pakai Excel yang banyak karena paling mudah Excel itu digunakan. Nah, kolom 1 ada nomor urut, kolom 2 ada urutan pekerjaan, kemudian kolom 3 ada volume, dapat dari mana datanya? Ini dapat dari data sekunder tadi dan saudara tidak menghitung data ini ya, tidak menghitung, tinggal saudara given aja ambil ya. Nah, kemudian satuan ini sesuai dengan analisa harga satuannya nanti kita lihat. Kemudian harga satuan upahnya 16.000 ini dapat dari mana? Ini didapat dari tabel analisa harga satuan. Nah ya, tabel analisa harga satuan itu yang mana Bu? Yang di sini, yang sebelah kirinya nih. Nah, ini namanya analisa harga satuan. Ya, jadi 16 ini harusnya ngeling sama sini karena tadi saya copy value jadi nggak ngeling. Ini harusnya ngeling nih. Ini harusnya sama dengan yang di sini. Nah, 67 pagar sementara kita lihat harus ngeling dengan di sini. 67. Ini ngeling terus 67 sekian, ini juga ngeling. Nanti yang bawah juga ngeling gitu ya. Ini saya ganti cuma 2, saya tunjukin aja 2 aja. 67. Nanti analisa harga satuannya kita lihat, kita belajar sedikit ya. Karena saudara harus tahu dapat dari mana. Oke. Jadi salah ini. Ini berarti bukan 561, sampingnya 67. Oke. Nah, setelah ini kan data ya, maksudnya data. Oke. Nah, kita sekarang belajar analisa kesatuan, cara membacanya. Jadi RAB sekali lagi dari sini, dari tabel ini ada pertanyaan. Tabel RAB itu bentuknya seperti itu, Bu. Iya, biasanya gini. Biasanya gini, ada satu lagi kolom, biasanya ini harga satuan alat di sini. Ini karena di sini analisa harga satuannya pekerjaan ini nggak pakai alatnya, jadi nggak ada. Jadi di upah, bahan, alat. Jadi ini sumber daya proyek, upah, bahan, nanti harga upah, harga bahan, harga alat. Hubungannya dengan mata kuliah kemarin adalah kita mencari sumber daya proyek yang digunakan. Nah, ini adalah upah, jumlah harga, nanti adalah volumenya sekian, harga satuannya per meter perseginya 16.000, maka harga karena pembersihan lapangan nggak pakai bahan, maka harganya adalah 161 kali harga satu satuan meter persegi. Ini saudara lihat ini satuannya ada yang meter panjang, ada yang meter persegi ya. Ini tergantung dari tabel analisa harga satuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk tabel ini bisa dipahami enggak? Rizka Irs apa nih? Bentar, saya lihat partisipannya. Oh, tadi 49 sekarang jadi turun lagi.
Yuk. Mas. Yuk, ada pertanyaan, Mas? Saya sambil ya, sambil nunggu hasil, insya Allah anak saya lagi di rumah sakit mau lahirin. Oke, ada pertanyaan Mbak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tentang tabel ini, diamatin, kemudian mau ditanyakan tabel kolom mana yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, udah ngerti semua. Berarti udah dapat RAB dong semuanya, nggak ada yang ditanyain. Farhan, ada pertanyaan Farhan, ngerti nggak? Belum ada, Bu. Oke, Ismi bisa ngerti nggak? Belum ada, Ibu. Maksudnya paham dengan penjelasan saya tadi? Paham, Bu. Oke, jangan sampai nggak paham, karena saya cepat kalau nerangin ya. Oke ya, sampai sini. Terus kemudian kita lihat sekarang ini harga satuan dari mana, Bu? Dari tabel analisa harga satuan. Sekarang kita belajar analisa harga satuan ya. Nanti saudara, ini sebetulnya pembelajaran di estimasi biaya. Nah, di analisa harga satuan tabelnya bentuknya seperti ini, Mas. Ini ada kolom ini, ada ini ya, ini ada koefisien di sini ya. Kolom berikutnya ada koefisien atau kuantitas. Kalau di mana analisa harga satuan jalan tuh biasanya ini namanya bukan koefisien kuantiti, tapi kalau di analisa harga satuan gedung biasanya koefisien. Satuannya nanti ini ada satuannya. Kalau pekerja, kalau tenaga kerja dia OH, orang per hari. Jadi dia dibayarnya adalah satuannya orang per hari. Ini dibayarnya upahnya adalah per hari dia dibayar segini. Ya. Nah, kalau pakai bahan, kita lihat sekarang di bawah pagar sementara ini pakai bahan, kan pakai bahan ya. Makanya dia di sini tergantung dari bahannya. Ada yang kilogram, semennya pakai kilo, ininya dolkennya pakai batang, seng gelombangnya pakai lembar, dan seterusnya. Nah, Bu, koefisien ini siapa yang menentukan? Nah, untuk saudara, itu karena saudara ini sudah data sekunder given kan. Nanti kalau saudara waktu estimasi biaya, waktu belajar estimasi biaya juga given. Maksudnya given itu apa? Pemerintah dari Cipta Karya udah mengeluarkan dari bukunya itu Capman nomor sekian, saya lupa. Tapi udah kalau saudara download ada ya. Tapi saya punya, tapi kalau nggak salah udah diperbarui lagi oleh Cipta Karya, tapi nggak terlalu banyak perubahan. Nah, koefisien ini berdasarkan dari mana sih Bu? Capman-nya dapatnya ini 0,1, pekerjanya, mandornya 0,05 dari penelitian, Mbak. Dari penelitian mereka mengadakan penelitian ya. Ada teman saya yang terlibat di dalam penelitian ini. Jadi cara bacanya seperti ini. 1 meter persegi pembersihan lapangan menggunakan pekerja sebanyak 0,1 orang. Mandornya 0, lebih sedikit 0,05 orang itu ya. Jadi kalau orang tuh satu bagian maka dia cuman 0,1 orang aja yang kerja itu cuman sedikit. Bisa menghasilkan. Jadi kalau ada pekerjanya 0,1, kalau kemudian mandornya 0,05 dia digabung, maksudnya ada kerja 0,1 mandornya 0,05 maka dia bisa menyelesaikan 1 meter persegi pembersihan lapangan. Nah, upahnya adalah kalau untuk pekerja lebih murah pasti 95 ini. Ini harganya dapat dari mana, Bu? Kembali tanya, saudara tanya, Bu itu harga ditentukan dari mana? Biasanya itu pemerintah daerah mengeluarkan harga satuan upah, harga satuan bahan gitu ya. Nah, kontraktor biasanya mengacu ke situ dan mungkin ada naik turunnya namanya dianalisa ya. Jadi kontraktor akan membuat ini yang ramuannya tuh yang saya bilang koki kontraktor tuh di sini sama di sini. Jadi biaya-biaya tak langsung kemarin pertanyaan ada di sini, disisipkannya di sini. Ada yang berani 0,01, ada yang berani 0,12 gitu ya. Oke. Sampai sebatas mana, Bu? Tergantung pada kontraktornya masing-masing. Kalau saudara mau lihat masih akan ada perbedaannya, ada beberapa tempat ada perbedaan. Nah, jumlah harga adalah
koefisien kali harganya ini, jadi 9 sekian. Jadi menjelaskan ini, mengartikan, mendefinisikan ini atau mendeskripsikan ini adalah 1 meter persegi pembersihan lapangan itu upahnya Rp16.110 gitu. Jadi kalau sekarang kalau volumenya pembersihan lapangannya 100 meter persegi, Bu, berarti ya 100 kali ini. Kalau pembersihan lapangannya panjang kali lebar rumahnya adalah 5 kali 10, 150 meter persegi, Bu. Berarti ya 150 kali ini. Saudara harus siapkan untuk membayar upah segini. Jadi ini sama dengan 16, volumenya 100, rumahnya 15 kali 10, berarti 150 kali 150. Jadi segitu upahnya. 2.416. Kalau luas tanahnya 1.000, ya dikalikan 1.000 untuk pembersihan lapangan. Oke, sampai situ. Paham nggak? Muhammad Ade? Paham, Bu. Oke. Pria Meriana? Ngerti? Oke, ya. Jadi yang ini pokoknya kalau untuk tugas MK ini given aja ini. Saudara ngambil, udah tinggal ngambil aja. Kita nggak peduli, tapi saudara mengerti tentang konsepnya gitu ya. Oke. Analogi sama yang pekerjaan lain. Nah, ini biasanya namanya pekerjaan persiapan, itu pekerjaan. Kemudian kalau pekerjaan pembersihan lapangan, pagar sementara, direksi kit, dan lain sebagainya, ini sampai bawah, sampai A6 tadi, itu adalah sub pekerjaan. Kalau saya mengatakan sub pekerjaan, atau ada beberapa buku namanya aktivitas, ya, beberapa buku namanya activity. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, pembersihan pagar sementara sama ini volumenya segini dikalikan ini, dapatlah harganya untuk 1 meter persegi pagar sementara dari seng gelombang. 1 meter panjang ini kalau nggak salah tadi satuannya. 1,25 meter, 1 meter panjang ini satuannya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sama analogi, analog sama, cara ngitungnya sama sampai bawah. Oke, sampai situ. Jadi kalau sengnya berapa meter? Kalau tadi kan bangunannya 15, lebar depan 15, panjang ke belakang 10, berarti luasnya adalah 15 kali 10 misalkan. Kali 10. 8 kali ini. Terus 50 meter persegi. Ini meter persegi. Meter persegi ini luas. Ini panjang, ini lebar tanahnya, ini panjang bangun tanahnya. Berarti 150 itu pekerjaan persiapan. Misalkan ini misal contoh. Berarti pagarnya berapa? Pagar keliling karena dianggapnya tanahnya tanah kosong. Karena belum ada bangunan, berarti tanahnya adalah kelilingnya. Ini luas. Maka kelilingnya adalah sama dengan 2 kali 15 per 2 kali 10. Ini keliling. Oke. Nah, jadi kalau sekarang pagar sementara itu tadi 50 luasnya, panjangnya, maka untuk upah saudara dikalikan 67,5, untuk bahannya saudara 50 kali 302. Nah, ini untuk per meter. Ini kalau total berarti 50 kali sekian. Ya. Tapi kalau saudara mau upahnya saja berarti 50. Saya mau tahu, saya siapin dulu upahnya. Rencana ini ya, rencana masih ini. 67,5. Saya harus nyiapin upah 3 juta untuk nyiapin bahan harganya berapa ini?
50, sorry. 50. Nah, 15 juta. Jadi kalau saudara punya kantongan, kantong ajaib itu, Doraemon itu, saudara harus taruh uang 18 juta, terus saudara pisah lagi untuk kantong berikutnya, kasih uang 3,3, hampir 3,4, kemudian kantong satu lagi, saudara untuk beli bahan sebesar 15 juta. Dah, sorry. Ini upah, ini bahan. Nah, dari upah ini, dari upah tersebut, saya harus saudara cak lagi, di breakdown lagi. Dengan menghitung berapa masing-masing jumlah pekerja, tenaga kerja yang terdiri dari pekerja, mandor, kepala tukang, kepala tukang, dan mandor. Nih. Dari upah 3 juta ini, saudara harus berapa pekerja yang dipakai untuk menyelesaikan, berarti datanya ini untuk pagar sementara ya. Pagar sementara volume yang dikerjakan adalah 50 meter panjang. Ini total. RAB-nya rupiahnya segini. RAB total untuk pagar sementara. Oke. Untuk pas gini. Dari upah ini, saudara harus di breakdown lagi. Dari bahan di sini juga harus di breakdown lagi. Dari bahan juga harus di breakdown. Berapa masing-masing bahan? Nah. Dari harga bahan tersebut di breakdown lagi berapa volume atau kebutuhan bahan yang kebutuhan bahan masing-masing bahan. Nah, oke. Ini sebenarnya ini yang harus saudara output tugas saudara tugas 1 itu ini. Outputnya itu adalah ini. Ya, outputnya ini. Kita lihat sekarang. Bagaimana caranya menghitungnya? Jadi, ketentuan tugas tadi outputnya adalah hitung kebutuhan tenaga kerja per sub pekerjaan, hitung kebutuhan material per sub pekerjaan, pagar, pembersihan lapangan, direksi kit, dan lain sebagainya itu ya, sampai 6 item itu. Kemudian alat kalau ada, kemudian output berikutnya adalah hitung kebutuhan tenaga kerja total pekerjaan. Kalau misalkan persiapan berarti total persiapan adalah terdiri dari jumlah dari sub-sub pekerjaan. Hitung kebutuhan material per pekerjaan, total pekerjaan berarti jumlah dari masing-masing yang di sini. Kemudian alat jumlah dari masing-masing. Jadi yang di bawah ini adalah jumlah dari ini. Ya. Silakan saudara mau pakai Zoom aja, pakai Excel, atau saudara mau pakai makro atau data akses boleh, pakai database yang lain, pakai software yang lain, silakan. Ada pertanyaan Mas sampai sini? Radia Dwi. Radia pakai 2 device ya? Iya Bu, pakai 2 device. Oke. Ngerti nggak Radia? Paham Ibu. Oke. Deswita.
Iya, Bu. Sampai situ ngerti? Insya Allah, Bu, dapat dipahami, Bu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini outputnya ini, di contoh ini sudah ada outputnya. Jadi mereka sudah hitung nih. Jadi masing-masing pekerjaan, nah gunanya koefisien tadi untuk menghitung berapa material, berapa tenaga kerja yang dipakai. Nah, ini kan tadi sementara dari seng dia ini karena dia punya besteknya dia 105 meter persegi, kita kan contohnya 50 ya. Yang ada di saya pemaparan saya, tapi dia 100 meter panjang, 105 meter panjang. Nah, dengan 105 ini adalah koefisien untuk 1 meter persegi dipakai 0,2 orang per hari pekerja, maka kalau untuk 105 dipakainya berapa? Berarti 0,2 kali 105 gitu, 21 pekerja untuk pekerjaan seng saja, pagar sementara saja. Kan ini jadi gunanya koefisien tadi. Koefisien tadi kan membacanya untuk 1 meter panjang pagar. Kita lihat analisa harga satunya tadi ya. Kita kembali lagi ke sini. Membuat 1 meter panjang pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter itu diperlukan pekerja sebanyak 0,2 orang per hari, tukang kayu sebanyak 0,4 orang per hari, kepala tukang digunakan sebanyak 0,02 orang per hari, mandor 0,02 orang per hari, ya. Jadi untuk 1 meter persegi itu, 1 meter panjang. Berarti volume pagar itu tadi di tugas ini adalah 105 meter panjang, berarti pekerjaannya adalah 105 kali 0,2. Karena yang satunya cuma 0,2, berarti kalau 105 0,2. Tukang kayu kali 0,4. Kepala tukang kali sekian lah, dapatlah ini. Nah, ini yang saudara harus cari nih. Mana tadi? Nih. Dapatnya ini. Jadi untuk membuat pagar seng dengan volume sepanjang 105 meter perlu pekerja 21 orang, perlu tukang kayu 42 orang, perlu kepala tukang 2,1 orang, perlu mandor 2,1 orang. Ini semua orang ini dikumpulkan, dia bisa menyelesaikan 105 meter persegi dalam 1 hari. Emangnya diselesaikan 1 hari, Bu? Enggak, tergantung. Saudara nanti mau dikerjakan 4 hari, 5 hari, ada analisisnya. Nanti di waktu kita menghitung, membuat bar chart atau CPM dan PDM. Nah, jadi saya terangkan bahwa tugas ini ada kelanjutannya nanti. Untuk di materi 67 apa 56 gitu nanti bar chart, kemudian di materi 9, 10, 11, 12 sampai selesai kalau nggak salah, ini ada lanjutannya buat saudara menghitung perencanaan dan pengendalian sumber daya proyek dan waktu. Kita lanjutkan. Analogi, maksudnya cara sama, kebutuhan bahannya untuk 105, saudara perlu 131 batang dolken, kemudian saudara perlu semen 262,5 kg semen, saudara beli di sana, pasirnya saudara perlu 0,5 setengah gibik, lebih kurang, lebih ini hampir 1 meter gibik koralnya. Kemudian saudara perlu kayu meranti, cap ini dan selainnya sesuai dengan yang di sini. Perlu seng gelombang sebanyak 126 lembar seng gelombang yang harus saudara beli.
Jadi kalau mertua saudara disuruh bikin pagar dari seng, saudara sudah bisa tahu upahnya. Tinggal saudara, umpamanya saudara membuatnya di tahun 2025 gitu ya. 2025 tinggal upah harganya berapa ini? Tinggal ganti ini aja. Makanya saya selalu bilang dokumen rencana biaya ini sebetulnya jadi database saudara karena saudara orang sipil ya. Ini nanti tinggal ganti analisanya mau diganti berapa terserah, tapi nggak jauh-jauh dari sini nanti saudara kena KPK ya. Nah terus tinggal ganti upahnya sesuai dengan tahun yang saudara mau buat, tahun 2030 kek, mau saudara tahun pasti upahnya jadi berubah, pasti beda. Dulu zaman dulu ini cuma 50.000, tukang itu cuma 50.000, mandor itu cuma berapa? 70, saya bangun tahun 84. Sekarang udah 95 lebih. Kalau ini kan 95 ya, Mas. Bu, tapi kan dibayarkannya sekarang ini pekerja itu sekitar 75, 90 boleh-boleh aja. Ini kan saudara RAB-nya kontraktor, perkara nggak dibayarkan segitu ya tergantung saudara nanti. Tapi kalau bahan nggak bisa. Maksudnya bahan ini yang koefisien ini nggak bisa bisa diutik-utik ya, nggak bisa diutik-utik. Ya, kalau bisa diutik-utik itu karena penghematan. Karena penghematan, cara pengerjaannya bagus, tidak ada rework, ini makanya dipakai segini. Nah, kalau harga, tergantung harga pasaran ataupun harga yang ditetapkan. Ini 22,5 kilo, sekarang berapa sih? Coba kita lihat. Harga semen itu sekitar 55.000 per sak. 55.000 per sak dibagi satu sak isinya 50 kilo. Ya 1.100 benar. Sama lah ini. Apa 65 sekarang? 65.000 mungkin. Kalau 65.000 per kilo, satu saknya ada yang satu sak sebenarnya ada yang 45 kilo, ada yang 50 kilo. Ya, Suci Ramadita. Ngerti Suci? Insya Ya. Allah ngerti, Bu. Kenapa Rifa? Apa? Tapi kan lansia katanya. Kata Mas Wino bukan Bu? Bentar ya Mas. Aku. Ada mahasiswa saya ada yang golongan darahnya O enggak? Halo? Halo? Saya bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Ya, bukan, Bu. Nah, mau donor. Ada siapa yang mau donor? Oh. Bentar.